Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Wahyu, nama saya Siti Isneni Komsatun dari kelas MJ 401 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis untuk ujian akhir semester matkul manajemen perbankan dengan topik yang saya pilih, penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri. Baik, kita mulai dari konteksnya terlebih dahulu. Seperti yang terlihat pada slide, ini merupakan berita dari Bank Mandiri atau BMRI yang sudah menurunkan suku bunga kreditnya. Langkah ini diambil sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi, suku bunga kredit secara agregat turun dari 7,17% di akhir tahun 2020 menjadi sekitar 6,7%. Beliau juga menekankan bahwa penurunan ini terutama akan dirasakan oleh pengajuan kredit yang baru. Dari berita tersebut, beberapa poin-poin penting yang dapat ditarik antara lain, yang pertama, penurunan suku bunga dari 7,17% menjadi 6,17 ini merupakan angka yang cukup signifikan. Angka ini merupakan respons langsung oleh Bank Mandiri terhadap kebijakan Bank Indonesia untuk memulihkan ekonomi nasional. Yang kedua, yang menarik adalah penurunan ini paling agresif terjadi di segmen short term facility atau kredit jangka pendek. Beberapa bunganya yang tadinya double digit, kini sudah turun menjadi single digit. Dan yang terakhir, UMKM menjadi salah satu fokus utama dari kebijakan ini. Sebagai bagian dari Himbara, Bank Mandiri mempunyai tanggung jawab untuk mendukung sektor UMKM yang menjadi penopang PDB dan tenaga kerja nasional. Nah, meskipun beritanya tadi terdengar sangat positif, terdapat pertanyaan yang kemudian muncul. Apakah kebijakan ini sebenarnya sudah cukup? Nah, disinilah saya menyimpulkan beberapa permasalahan yang mungkin muncul. Yang pertama, eh, akses kredit UMKM belum tentu meningkat. Kenapa? Karena banyak dari pelaku UMKM tetap mengalami kendala seperti syarat administrasi seperti agunan, dokumen legal, dan laporan keuangan. Yang kedua, evaluasi kelayakan kredit di bank seringkali masih konvensional. Sistem 5C itu bagus, tapi seringkali tidak fleksibel untuk UMKM di sektor informal yang belum memiliki jaminan fisik yang lengkap. Yang ketiga, dampak penurunan bunga ini belum tentu signifikan bagi UMKM. Seperti yang saya kutip dari penelitian oleh Zulkarnain dan kawan-kawan pada tahun 2024, ada faktor lain seperti pendapatan yang lebih berpengaruh. Kemudian yang terakhir, rendahnya literasi keuangan. Ini juga merupakan permasalahan yang kemudian hari akan muncul gitu. Banyak pelaku UMKM yang enggan ke bank karena merasakan prosedurnya rumit dan banyak dari pelaku UMKM juga masih belum paham alurnya. Kemudian masuk pada sesi teori dan opini. Secara teori, apa yang dilakukan Bank Mandiri ini sudah sejalan dengan prinsip dasar ekonomi. Menurut teori bunga, suku bunga yang rendah seharusnya mendorong peningkatan permintaan kredit. Ketika biaya pinjaman turun, pelaku usaha tentunya akan lebih berminat untuk mengajukan pembiayaan guna merangsang konsumsi dan investasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, dampak kebijakan ini tidak selalu terasa langsung di lapangan. Turunnya BI rate tidak otomatis membuat semua bank langsung menurunkan suku bunga kreditnya. Bank masih harus mempertimbangkan banyak faktor lain, seperti risiko kredit nasabah, biaya dana yang mereka keluarkan, dan juga permintaan pasar. Nah, disinilah menurut opini saya, penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri ini merupakan langkah yang tepat dan perlu untuk
dilakukan demi mendukung perekonomian nasional. Namun, kita juga harus realistis bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak merata. Banyak UMKM masih kesulitan mengakses kredit karena terbentur syarat-syarat administratif seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, seperti agunan, syarat-syarat dokumen administratif lainnya, dan rendahnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, kebijakan ini juga harus dibarengi dengan perbaikan di area lain agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, seperti evaluasi dan edukasi keuangan kepada para pelaku UMKM maupun masyarakat luas. Kemudian, mari kita masuk ke sesi analisis dampaknya secara detail. Yang pertama, bunga rendah memang membuat kredit lebih terjangkau secara teori. Nasabah yang sudah yang sudah bankable atau memenuhi syarat pasti akan terdorong untuk meminjam ke bank. Hal ini terbukti dari data Bank Mandiri bahwa terdapat pertumbuhan kredit sebesar 8,86% pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan kebijakan ini berhasil di tingkat mikro. Maksud saya di tingkat makro. Di sisi lain, UMKM yang belum memenuhi standar bank masih tetap kesulitan untuk mendapatkan kredit. Sistem evaluasi berbasis dokumen dan agunan fisik membuat sektor informal masih cukup sulit untuk dijangkau. Kemudian, terhadap permasalahan yang sudah muncul, saya menawarkan beberapa solusi dan strategi. Yang pertama, penggunaan data digital sebagai dasar penilaian kelayakan kredit oleh bank. Menggunakan data digital ini merupakan solusi paling konkret untuk masalah agunan. Bank dapat menganalisis data transaksi dari marketplace atau e-wallet untuk menilai kemampuan bayar nasabah secara lebih modern dan lebih fleksibel. Yang kedua, penyederhanaan prosedur pengajuan kredit mikro. Alur birokrasi sudah semestinya dipangkas agar lebih cepat dan mudah sehingga UMKM tidak takut duluan dalam mencoba untuk mengajukan kredit kepada bank. Kemudian perluasan edukasi literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Bank dapat secara proaktif mengadakan seminar atau workshop untuk mengajari UMKM mengenai cara mengelola keuangan, menyusun laporan keuangan sederhana, dan memahami produk-produk perbankan. Kemudian, memperkuat kolaborasi antara bank, fintech, dan lembaga penjamin simpanan. Dengan kerjasama yang kuat, risiko dapat dibagi dan jangkauan ke kredit UMKM menjadi lebih luas dan inklusif. Kemudian, masuk kepada kesimpulan, kebijakan penurunan suku bunga kredit oleh Bank Mandiri ini merupakan langkah yang strategis yang sangat baik untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Namun, efektivitasnya dalam menjangkau UMKM masih cukup terbatas karena hambatan struktural dan administratif. Banyak pelaku usaha kecil yang belum bisa mengaksesnya karena sistem evaluasi yang belum inklusif dan rendahnya pemahaman finansial. Agar kebijakan ini benar-benar berdampak luas, perlu dilakukan reformasi sistem penilaian kredit, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas UMKM melalui edukasi. Dengan begitu, manfaat bunga rendah bisa dirasakan secara merata oleh semua pelaku usaha, termasuk para pelaku usaha yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.